Tapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Yudas dihukum dengan merubah wajahnya. Saat ditangkap, dia berkata dirinya bukan Isa. Namun apa daya, wajahnya telah diubah menjadi wajah Nabi Isa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan menanggapi mengenai channel calon ilmuwan ya, di mana dia membuat sebuah ilustrasi soal penyaliban daripada Nabi Isa katanya dan Yudas Iskariot. Memang dia tidak menyebutkan Yesus Kristus di situ ya, tapi Isa ya, nabinya. Ya oke aja. Tetapi ada yang perlu kita luruskan karena dalam ilustrasi yang dia berikan ini atau pengajaran yang dia tampilkan di channelnya itu sangat menyesatkan ya. Karena selama ini dicocokkan antara Isa dan Yesus, kata mereka sama. Oleh karenanya kita perlu untuk menanggapi. Karena katanya bukan Isa yang disalib, tapi yang disalib adalah Yudas Iskariot. Yang dimana Yudas Iskariot inilah yang pengkhianat, yang menjual Isa ya kepada orang-orang Yahudi dan tentara Romawi, sehingga Nabi Isa ditangkap, tapi dia diselamatkan oleh Allah, katanya diangkat ke langit. Nah, bagaimana ceritanya ini teman-teman sekalian? Saya langsung saja untuk kita cek videonya berikut ini. Terlihat salah satu murid Nabi Isa, yakni Yudas Iskariot. Apa yang kalian beri jika aku membawa Isa ke hadapan kalian? Kata Yudas. Yahudi sepakat memberikan Yudas 30 keping perak. Penangkapan Nabi Isa pun dibuat. Namun kaum Yahudi tak memiliki alasan menghukum mati Nabi Isa. Akhirnya, mereka mengadu domba ke Kaisaran Romawi. Alhasil, Kaisar menangkap Nabi Isa dengan mudah, lalu melucuti pakaiannya, mencambuk dan menyalibnya. Padahal yang mereka tangkap bukanlah Nabi Isa, sebagaimana firman-Nya, dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Yudas dihukum dengan merubah wajahnya. Saat ditangkap, dia berkata dirinya bukan Isa. Namun apa daya, wajahnya telah diubah menjadi wajah Nabi Isa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya yang kita sudah dengarkan. Dan seperti yang kalian lihat dan perhatikan, di mana narasi yang dibangun oleh mereka ini itu secara logika saja teman-teman sekalian, itu tidak masuk akal. Lagi pula data yang valid itu tidak ditemukan di dalam kitab sucinya. Kenapa? Karena di situ tidak diterangkan siapa yang diserupakan itu. Ini juga menjadi perbedaan tafsiran dari kalangan ulama. Ada yang katakan bahwa itu adalah Yudas Iskariot. Ada juga yang mengatakan itu salah satu murid kaum Hawariun. Jadi teman-teman sekalian, sampai hari ini belum bisa ditentukan. Dan kalau kita cek di dalam Alkitab, itu adalah keliru ya. Data yang mereka ungkapkan dan mereka ajarkan di media sosial, di publik seperti ini, itu keliru sekali jika kita melihat keasliannya di dalam Injil. Nah, teman-teman sekalian, saya harus menjelaskan dulu ya bahwa Isa atau Nabi Isa, nabinya Islam, dengan Tuhan kita Yesus Kristus itu orang yang berbeda. Tidak sama, teman-teman sekalian. Ya, perbedaannya di mana? Yang pertama, Isa atau nabi mereka itu lahir di bawah pohon kurma. Di Bethlehem tidak ada kurma, teman-teman sekalian. Tidak ada kurma ya, itu yang harus dicatat baik-baik. Kemudian Yesus Kristus itu lahirnya ya di Bethlehem, di kota Daud, di kandang domba. Ya, jadi bukan di bawah pohon kurma. Kedua, Nabi Isa ya itu tidak mati di salib. Kalau Tuhan Yesus Kristus itu mati di salib. Buktinya lengkap, sejarahnya lengkap ya. Jadi para ilmuwan juga sudah membuktikan hal itu. Ya, karena masih ada di museum sampai sekarang tentang mahkota yang diberikan kepada Yesus, paku yang digunakan untuk paku tangannya, paku kakinya.
Ya, semua masih lengkap. Kemudian teman-teman sekalian, juga Isa, ya, Isa bukanlah Tuhan, tapi Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Kalau kita lihat lagi dari silsilah, ya, Isa punya orang tua yaitu Maryam. Dan kita lihat sendiri dalam Alkitab, Maryam ini adalah saudara Harun, saudara Musa. Nah, bayangkan teman-teman sekalian, jarak antara Nabi Musa atau Harun dan Miriam itu 1500 tahun kurang lebih, barulah Yesus Kristus lahir ke dunia. Jadi itu berbeda sekali. Nah, kali ini mari kita langsung saja untuk melihat tentang kisah Yudas. Yudas, teman-teman sekalian, tidak mungkin dialah yang disalib. Karena Yudas ini setelah menjual Yesus, ya, dia mengambil uang itu. Walaupun di kemudiannya dia menyesal dan dia kembalikan itu uang, tapi Yudas, ya, dia menyesal lalu dia bunuh diri. Nanti kita akan lihat ayatnya. Yudas sudah bunuh diri. Ya, itu sebelum penyaliban Yesus. Yesus masih dibawa kepada mahkamah agama, diperiksa oleh Pontius Pilatus, diperiksa oleh Herodes. Ya, jadi teman-teman sekalian, Yudas setelah dia udah tahu bahwa Yesus sudah ditangkap, dia bunuh diri. Ya, jadi tidak mungkin Yudas yang disalib. Baik, kita lihat dulu Matius pasal 26 ayat 14. Dan seterusnya. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Yesus yang mereka maksud. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kemudian teman-teman sekalian, kita meneruskannya, ya. Teman-teman bisa ikuti lagi nanti, tapi kita lihat dulu langsung di Taman Getsemani. Peristiwa di Taman Getsemani di ayatnya yang ke-36. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, seterusnya teman-teman sekalian, di dalam ayat yang ke-47 diterangkan bahwa Yesus ditangkap. Dan ingat, murid yang tidak hadir di Taman Getsemani pada waktu itu, yaitu Yudas Iskariot. 11 murid lainnya itu ada. Di mana nanti ada Yudas Iskariot setelah dia mengantar. Dia yang mengantar, karena sebenarnya tempat itu di mana Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya dan berdoa di sana. Tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah Yudas Iskariot. Ya, dan dia katakan, orang yang kucium itulah dia. Dia membawa tentara Romawi dan imam-imam kepala. Barulah Yesus ditangkap. Jadi bagaimana mungkin Yudas yang ditangkap, sementara Yudaslah yang dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memberitahukan keberadaannya. Kita lihat Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ya, jadi bukan Yudas yang ditangkap, bukan Yudas yang disalib, tapi Yesus Kristus. Karena itu sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya, oleh Nabi Yeremia, bahwa dia akan disalibkan. Bahkan bersama dengan dia disalibkan 2 penjahat. Dan dia disiksa, ya, dia diludahi,
ya, kemudian lambungnya ditikam. Itu sudah dinubuatkan dari kitab para nabi, dari Taurat, Zabur, para nabi sudah dinubuatkan tentang Tuhan Yesus Kristus ini. Bahkan selama dia bersama-sama dengan murid-muridnya juga, dia sudah sering memberitahukan hal itu. Nah teman-teman sekalian, mari kita melihat apa yang terjadi kepada Yudas Iskariot setelah menjual Yesus. Kita lihat datanya di dalam Matius pasal 27 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-9, ke-10 teman-teman sekalian. Kita akan baca. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Apa urusan kami dengan itu? Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pengkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Nah, jadi teman-teman sekalian, hal ini sudah dinubuatkan bahwa Yudas ini gantung diri, teman-teman sekalian ya. Dia gantung diri, dia bunuh diri setelah menjual Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan Yudas yang disalibkan ya. Dan apa yang terjadi? Mari kita melihat kelengkapannya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan katakan begini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Ya, artinya imam-imam kepala tadi itu dengan uang 30 perak itu akhirnya mereka beli tanah gitu ya. Sebenarnya itu uang Yudas ya. 30 keping perak, tapi sudah dia lemparkan, kembalikan kepada imam kepala dan tua-tua, lalu mereka gunakan itu untuk membeli tanah. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Jadi teman-teman sekalian, dari data yang valid dari kitab suci yang jauh lebih sempurna dan jauh lebih duluan daripada kitab suci Al-Quran menerangkan hal ini. Jadi berbeda sekali apa yang mereka jelaskan tadi. Teman-teman sekalian, mari kita melihat apa yang diteruskan kepada semua orang ya. Ini sebenarnya adalah dusta mahkamah agama, teman-teman sekalian. Dan itu yang tersirat di dalam Injil Barnabas yang selalu digunakan oleh saudara-saudari kita Muslim. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa sudah ada manipulasi tentang kisah penyaliban Yesus itu, bahkan kebangkitannya. Padahal jelas teman-teman sekalian, datanya lengkap. Setelah sudah Yesus mati, ada ada Yusuf dari Kirene. Ya, ada Nikodemus. Mereka menurunkan mayat Yesus lalu mereka menguburkannya. Jelas semua disaksikan oleh banyak mata. Kita lihat dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjara itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini.
Itu sebabnya banyak orang Yahudi tidak percaya tentang penyaliban Yesus Kristus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat karena dusta mahkamah agama ini. Dan lihat teman-teman sekalian, diperintahkan serdadu-serdadu di kuburan Yesus dijaga dengan baik. Ya. Jadi apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang sehingga serdadu-serdadu itu pingsan semua seperti orang-orang mati, kata Alkitab. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Barulah serdadu-serdadu ini melaporkan hal itu kepada imam-imam kepala dan para tua-tua orang Yahudi. Lalu mereka memanipulasi data ini, katanya murid-muridnya lah yang mencuri mayat Yesus. Jadi tidak ada yang diserupakan, bro, coy. Tak ada yang diserupakan. Yesus Kristus benar-benar mati di salib. Kemudian teman-teman sekalian, jika Yudaslah yang disalibkan, tidak akan mungkin dia mengeluarkan kata-kata berkat di atas salib. Bayangkan saja penyamun atau orang jahat yang ada di kiri kanan Yesus. Mereka mengutuk. Tapi Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi Yesus Kristus teman-teman sekalian, kurban sejati, kurban yang sempurna yang dipersembahkan untuk penghapusan dosa. Kurban-kurban yang dilakukan oleh para nabi, ya, itu tidak sempurna. Maka darah Yesus Kristus sempurna adanya. Maka dalam Ibrani 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tapi darah Yesus Kristus yang sudah tertumpah, itulah yang menguduskan kamu dan yang menyucikan kamu dari dosa, sehingga saudara tidak lagi dihukum. Kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda akan beroleh kehidupan yang kekal. Karena Yesuslah jalan, keselamatan, dan hidup. Sekian video kali ini teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.